Pemirsa, semenjak serangan Hamas pada 7 Oktober lalu yang berujung pada eskalasi konflik Israel-Palestina, pemerintah Israel membatasi jumlah orang yang beribadah sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa. Untuk mengetahui situasi terkini di Al-Aqsa, kami bergabung dengan jurnalis VOA Valdia Baraputri di Yerusalem. Valdia, apakah ada ketegangan antara pihak keamanan Israel dengan orang-orang yang dapat untuk sholat Jumat hari ini? Dan seperti apa pengamanannya di sana? Ya, Vera, perlu saya sampaikan bahwa sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa saat ini tengah berlangsung. Umat Islam telah berdatangan sejak pukul 9.30 pagi hingga pukul 10 pagi, jauh sebelum sholat Jumat dimulai. Dan azan pun baru dikumandangkan pada pukul 11.40 waktu setempat. Mereka datang jauh sebelum sholat Jumat diadakan karena mereka ingin memastikan bahwa mereka akan mendapatkan tempat di Masjid Al-Aqsa setelah ada pembatasan jumlah orang yang bisa melaksanakan sholat Jumat ini oleh pemerintah Israel. Pemerintah Israel membatasi hanya sampai 5.000 orang saja. Padahal pada sholat Jumat sebelumnya, sebelum eskalasi konflik antara Israel dan Palestina di bulan Oktober, sholat Jumat ini bisa dihadiri oleh 50.000 orang atau 50.000 umat Islam. Dan dari tempat saya melaporkan saat ini bisa saya sampaikan bahwa terdapat ketegangan-ketegangan antara umat Islam yang datang ke sini dengan pihak keamanan Israel. Dapat Anda lihat di belakang saya, ini adalah pos pengecekan atau pos pintu masuk ke Old City atau ke kota tua Yerusalem. Meski ada ketegangan-ketegangan, namun ketegangan tersebut tidak dominan. Orang-orang saya lihat dibawa masuk ke pos yang dapat Anda lihat di belakang saya ini untuk diperiksa. Kemudian ada beberapa orang yang tidak diperbolehkan masuk dan ada juga beberapa orang yang dipisahkan dari kelompok mereka, dari kelompok yang datang bersama mereka. Kemudian dari tempat saya melaporkan ini bisa saja situasinya berbeda dengan pintu-pintu masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa yang lainnya. Karena di tempat saya melaporkan ini adalah salah satu dari 7 pintu masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Ini adalah satu dari 2 gerbang yang terbesar bernama Damascus Gate. Bisa dapat Anda saksikan, itu adalah gerbang menuju ke Old City atau ke kota tua Yerusalem dan kemudian menuju ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Dan kami kemarin sempat memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa dan dapat kami pastikan bahwa menurut pengamatan kami kemarin bahwa pihak keamanan Israel ini hanya sampai ke gerbang sebelum pintu masuk Al-Aqsa. Pihak keamanan Israel ini terdiri dari 3 pihak, yakni pihak militer atau yang kita kenal sebagai IDF, kemudian kepolisian Israel dan juga polisi perbatasan Israel. Meski hari ini dari tempat saya melaporkan tidak ada ketegangan yang signifikan, namun pada sholat Jumat sebelumnya, orang-orang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa, bahkan tidak dibolehkan masuk ke gerbang menuju ke kota tua Yerusalem sebelum akhirnya ke kompleks Masjid Al-Aqsa, mereka memutuskan untuk sholat Jumat di jalan dan mereka dibubarkan oleh pihak keamanan Israel dengan menggunakan tear gas atau gas air mata. Sementara masjid-masjid di Yerusalem ini menutup pintu mereka untuk sholat Jumat karena mereka mendorong umat Islam untuk datang ke Masjid Al-Aqsa untuk melaksanakan sholat Jumat di sini untuk dalam tanda kutip menghentikan kependudukan. Vera. Ya, Valdia, lalu mengapa Israel dapat membatasi jumlah orang yang beribadah di Masjid Al-Aqsa? Ya, Israel ini menguasai wilayah Yerusalem dan juga tepi barat atau West Bank sebagai hasil dari Perang Timur Tengah pada tahun 1967. Namun, kompleks Masjid Al-Aqsa ini memiliki status quo. Menurut pihak Israel, status quo ini membolehkan badan penjaga Masjid Al-Aqsa yang kita kenal sebagai Waqaf ini untuk memiliki kendali atau mengendalikan keseharian dari kompleks Masjid Al-Aqsa dan memastikan hanya umat Muslim saja yang masuk ke Masjid Al-Aqsa. Namun
akses untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa, kemudian keamanan dan juga wisatawan non-muslim yang ingin masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa, ini semua berada di bawah kendali Israel. Dan kompleks Masjid Al-Aqsa ini terdiri dari Dome of the Rock atau kubah batu yang berwarna keemasan dan juga Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Dome of the Rock ini seringkali dikira oleh orang sebagai Masjid Al-Aqsa, padahal Masjid Al-Aqsa berada di seberangnya dan keduanya berada di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Begitu, Vera. Baik, terima kasih jurnalis VOA Valdia Baraputri melaporkan langsung dari Yerusalem. Selamat bertugas kembali.